Karena kan kita sering menonton, ini mungkin salah satu tontonan yang harus kita rubah ya. Yang jangan ekstrim kali terhadap COVID ini gitu kan. Bahwa kalau masuk ke rumah sakit dengan COVID langsung selesai gitu. Saya sehat gini kenapa dibilang COVID kan gitu. Awalnya seperti itu. Kalau pertanyaannya begini, kalau kan sekarang banyak di masyarakat bahwa seakan-akan orang tidak COVID tapi dipaksa menjadi COVID. Nah, kalau dari sudut pandang ini Bapak kan sudah kejadian. Sudah kejadian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Signori yang penuh semangat. Semoga saja para sahabat Signori benar-benar dalam keadaan masih bersemangat. Dan hari ini kita akan menghadirkan satu sosok yang luar biasa, yang mungkin sedikit berbeda dengan tamu-tamu kita sebelumnya. Nah, beliau ini berbedanya karena tenaga kesehatan yang terdampak atau mengalami musibah terinfeksi COVID-19. Dan kita akan berbicara tentang apa saja sebenarnya yang beliau alami ketika divonis mengalami COVID-19, bagaimana perjuangan beliau sehingga sembuh, dan apa saja sebenarnya yang ingin disampaikan kepada masyarakat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang beliau alami. Karena menjadi pemain jelas berbeda daripada menjadi penonton. Nah, baik. Adapun tamu kita ini adalah, kalau di Banda Aceh saya rasa sudah banyak yang kenal beliau karena terlibat di beberapa organisasi. Beliau Pak Khairul Abidin, yang juga salah satu pejabat di Dinas Kesehatan Aceh, yang sudah punya pengalaman bekerja di beberapa tempat. Nanti kita akan berbincang-bincang tentang hal tersebut juga. Baik, kita langsung saja bertemu dengan Pak Khairul Abidin. Tapi sebelum kita bincang-bincang, Pak, ada satu pertanyaan nih. Benarkah Bapak sudah sembuh nih? Sudah, alhamdulillah. Sembuh, sehat sempurna insya Allah. Berarti kita ini aman semua lah ya? Aman. Oke, jadi sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, mungkin Bapak bisa jelaskan sebenarnya Bapak ini aslinya dari mana ya? Ya, terima kasih Pak Signori. Signori semangat sebenarnya. Ya, kita menginginkan semua orang semangat. Ya, saya dilahirkan di Aceh Tengah pada tahun 73 ya. Dari sebuah desa ya perkebunan kopi. Kalau di sana kan daerah kopi ya. Desa Burnibius namanya. Kemudian sekolah dasar di sana, SMP di sana, dan kemudian saya melanjutkan ke Banda Aceh. Tadi sekarang itu benar meriah apa Aceh Tengah? Aceh Tengah, masih Aceh Tengah. Oke. Di Kecamatan Silinarat. Ya. Kemudian saya sekolah perawat di sini. Waktu itu di Banda Aceh. Dan kemudian setelah tamat perawat saya ke rumah sakit. Di rumah sakit sambil... Rumah sakit mana ini? Rumah sakit Jainul Abidin. Oke. Tahun 91 sampai 2004. Jadi selama itu, kalau dulu perawat kan nggak boleh melanjutkan ya. Saya masuk SMA lagi. Oke. SMA, kemudian S1, dan alhamdulillah bisa menamatkan S2 di Universitas Gadjah Mada tahun 2006. Disiplinnya? Pembiayaan kesehatan sebenarnya. Oke, asuransi. Asuransi ya. Kemudian kembali dari sana saya tidak lagi mendapatkan nota ke rumah sakit, akan tetapi ke dinas kesehatan. Mungkin karena pada saat itu setelah tsunami ya, banyak yang ini, jadi saya diinikan ke sana di bagian promosi kesehatan. Setelah itu 2006 sampai 2010 di promosi kesehatan, kemudian di promosi ada jabatan 2010 menjadi Kepala Seksi di Pelayanan Ambulan Terpadu. Itu salah satu PTD yang di bawah Dinas Kesehatan, UPTD baru. Yang sekarang menjadi PSG 119 namanya. Sampai itu Bapak pertama kali? Pemain pertama. Pemain pertama. Kemudian 2018 ada mutasi, saya ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Di situ juga sebagai kepala seksi
pengorganisasian kepemudaan ya. Kemudian 2019 kembali lagi ke kesehatan. Kebetulan dipercayakan sebagai kepala seksi juga. Seksi pengujian alat kesehatan. Ini baru juga nih. Seksi baru. Jadi, tapi pemain kedua di tahun kedua. Oke. Seksi baru di tahun kedua dan saya pemain keduanya. Sampai sekarang alhamdulillah. Dan seksi ini berada di bawah UPTD, Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh. Itu mungkin dari segi riwayat pekerjaan ya. Ya. Karena ini kami perlu bertanya ini untuk memastikan bahwa tamu kami ini jelas asal usulnya gitu ya. Oke, kemudian ya kami sangat berterima kasih karena sebenarnya banyak dari sahabat Signori yang menginginkan kami menghadirkan petugas kesehatan yang terkena infeksi virus ini. Virus ya. Tapi memang tidak mudah. Betul, Artinya kami telah mencoba menghubungi beberapa kawan, tapi ya mereka tidak bersedia. Ya kita memahami tentu ada beberapa alasan. Jadi kami sangat bersyukur bahwa ketika ini kameramen kami ini Pak Mursalin menghubungi Bapak, Bapak bukan cuma bersedia, tapi memang sangat ingin menyampaikan, ini luar biasa sekali, sangat ingin menyampaikan berbagi pengalaman. Jadi ini good job lah untuk Pak Mursalin. Oke. Iya, masyarakat. Kemudian kita kembali ke cerita awal ini. Sebenarnya kapan ini Anda divonis bahwa Anda mengalami COVID? COVID ya. Jadi mungkin riwayatnya ya. Kalau dikatakan saya itu divonis COVID itu pada tanggal 27 Juni 2020. Ya. Namun dalam perjalanan untuk sampai vonis itu ada beberapa tahapan-tahapan yang ini. Kalau masyarakat kan kita harapkan physical distancing ya. Ya. Tapi orang kesehatan tidak akan mungkin. Orang kesehatan itu didatangi oleh masyarakat, oleh kerumunan orang. Jadi mau tidak mau kita menghadapi, inilah yang resiko yang kita alami. Karena orang yang datang ke rumah sakit itu belum tentu tidak membawa itu ke layanan kesehatan, gitu kan. Jadi yang dialami oleh petugas kesehatan seperti itu. Jadi karena dalam perjalanan dan kegiatan-kegiatan kami itu ada yang beresiko, istilahnya daerah merah, maka ada inisiatif dari pimpinan yang sudah melakukan kegiatan yang di daerah merah kemarin dilakukan swab. Ini maknanya Anda keluar ke kabupaten kota? Ada kabupaten kota. Yang kabupaten kota waktu itu Lok Sumami. Dan di sana juga dinyatakan beberapa orang yang positif. Kemudian di Banda Aceh melakukan swab di beberapa kantor. Ternyata ada yang melakukan rapid test di beberapa kantor, ternyata ada yang reaktif, dan kemudian dilanjutkan swab, ternyata ada yang positif. Dan yang bersangkutan juga pernah ngobrol, saya koordinasi dengan beliau maksudnya tentang kegiatan itu. Kemudian yang di IOM, perumahan IOM, saya juga hadir ke sana. Jadi ada beberapa tempat ini, kemudian inisiatif pimpinan bahwa kami yang pernah melakukan kegiatan-kegiatan penjaringan itu untuk dilakukan swab. Dan ternyata saya yang di antara sekian orang itu, saya yang dinyatakan positif hari itu. Berarti cuma satu, cuma Bapak saja? Cuman saya satu. Kawan-kawan bebas? Bebas. Padahal saya pada hari itu tidak merasakan apapun. Dan paginya, saya itu sekitar 20 kilo masih goes saya. Masih bersepeda? Masih bersepeda. Saya lupa kasih tahu tadi, sahabat Signori, kami sudah kenal lama sebenarnya sebagai sesama pesepeda. Ya, oke. Kemudian ya perasaan saya pasti bingung ya. Perasaan saya bingung. Siapapun saya rasa mungkin seperti itu. Cuman saya tetap menampakkan, karena apa? Di belakang saya ini ada istri, ada anak yang harus saya tenangkan. Walaupun pikiran saya agak bingung, tapi mereka harus tetap melihat saya itu tegar, gitu kan. Oke, itu pada saat berita itu tersampaikan bahwa swabnya positif, itu posisi Bapak di mana? Saya sudah berada di rumah, dari goes tadi, berada di rumah.
kemudian mandi menjelang zuhur itu. Baru ngambil wudhu, mau pergi ke masjid, ditelepon oleh pimpinan. Nah, ditelepon oleh pimpinan, katanya sudah tahu berita apa belum? Katanya. Belum, saya bilang kan. Saya nggak curiga ke situ. Pikir berita apa gitu kan. Terus, yang benar nih katanya kan. Sambil terbata-bata saya teringat, ini jangan-jangan hasil swab. Karena beliau itu juga ya pimpinan yang mengayomi lah gitu kan. Ketika saya terkena, malahan beliau yang duluan merasakan sedih dan kayak ya kita dengar lah seperti agak menangis gitu kan. Jadi ya saya terima dengan baik. Cuman dalam perjalanan juga ada linglung juga sedikit. Ini kemana saya nih kan gitu? Kemana harus melapor? Jadi ternyata akhirnya setelah dapat berita, kemudian telepon putus, pertama kali yang Bapak lakukan apa? Apakah berkomunikasi dengan keluarga atau? Kebetulan keluarga di sebelah saya waktu mendengarkan itu. Jadi sama-sama kita dengar. Jadi nggak berapa berselang lama seperti inilah. Duduk saya terima telepon, terus saya sampaikan, mohon kita tenang. Hasil swab saya kemarin positif gitu kan. Reaksi keluarga? Cuman anak saya yang nomor 2 yang nangis-nangis. Jadi karena pimpinan bilang kalau gitu untuk sementara isolasi di kantor aja dulu, gitu kan. Siap-siap saya ngambil pakaian terus masuk ke mobil, bawa mobil ke kantor. Saya sampai kantor. Sampai kantor bingung lagi. Ini apa yang mau saya kerjakan di sini? Nggak ada apa-apa gitu kan. Balik lagi ke rumah akhirnya. Isolasi di rumah 1 malam. Isolasi di rumah. Kemudian saya pikir juga ini lebih bagus saya ke rumah sakit saja. Jadi isolasi di rumah menurut saya juga kurang efektif bagi saya karena istri, anak semua pingin tahu keadaan ayahnya. Jadi sebentar-sebentar dilihat saya khawatir juga. Terakhir saya udahlah kita besok pagi pergi ke kantor karena dihubungi kepala, besok pagi ke kantor semua satu keluarga kita swab. Setelah swab baru saya diantar istri langsung ke Poli Pinere dan sampai di depan itu beliau pulang, saya masuk ke rumah sakit. Dan hasil swab yang untuk keluarga negatif semua? Hasil swab alhamdulillah yang untuk keluarga semua negatif. Kemudian masuk ke Pinere di Zainal Abidin. Masuk ke Pinere Zainal Abidin dan alhamdulillah nggak terlalu lama karena saya sudah menceritakan kronologisnya di awal gitu kan. Jadi nggak terlalu lama. Begitu masuk, kemudian ditensi, kemudian diperiksa darah, selanjutnya masuk ke ruangan, sampai ruangan di ronsen, sorenya sekitar jam 3, kemudian menjelang maghrib, saya diswab lagi gitu, diswab lagi oleh pihak rumah sakit. Jadi hari itu ada 2 kali kalau nggak salah diswab. Yang pertama adalah pada saat itu Anda tidak merasa mengalami gejala apapun yang menunjukkan bahwa Anda mengalami COVID? Tidak. Sama sekali saat itu saya posisi normal. Ada ditanya ada demam? Tidak ada. Batuk? Tidak ada. Pusing? Tidak ada juga. Ada hilang penciuman di hidung? Tidak ada juga. Jadi saya merasakan memang tidak masalah gitu kan. Cuman kalau pertanyaannya begini. Kalau kan sekarang banyak di masyarakat bahwa seakan-akan orang tidak COVID, tapi dipaksa menjadi COVID. Nah, kalau dari sudut pandang, ini Bapak kan sudah kejadian. Sudah kejadian. Sudah kejadian. Jadi setiap orang yang kondisi terlihat normal itu belum tentu di dalamnya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi bisa saja dia sudah membawa, itu namanya orang tanpa gejala kalau istilah dulu kan. Asimptomatis kalau aturan sekarang. Jadi tidak menunjukkan gejala, tapi dianya ada positif. Artinya pada saat itu yakin bahwa karena itu berdasarkan pemeriksaan lab, kita harus menerima bahwa kita COVID. Nah, ketika di Pinere itu dirawat berapa orang tuh di dalam satu ruangan tuh? Kalau saya kebetulan Pinere yang kedua, Pinere 2 itu baru dibuka, jadi satu ruangan itu sendiri saya. Sendiri. Nah, mungkin yang Pinere satu ruangan sudah 2 orang.
Oke. Kenapa dibuka 2? Karena yang satu dan ricunya kan sudah penuh, agak dibuka yang lain. Tapi pada saat bersamaan berarti di tetangga, kamar tetangga Ada juga. Nah, masuk ini kan sendiri. Kalau di rumah tadi itu masih bersama keluarga. Karena begini, ini saya juga punya pengalaman pribadi. Saya pulang dari Malaysia 1 hari sebelum Malaysia lockdown. Lockdown di Malaysia itu tanggal 18 Mei. Saya pulangnya tanggal Mei apa April, saya lupa. Saya pulang tanggal 15, 1 hari. Jadi saya merasakan ketegangan gitu ya. Begitu saya sampai ke rumah, saya mengisolasi isolasi diri di rumah. Tapi waktu saya mengalami gejala batuk, itu cemas sekali itu. Cemas bahwa jangan-jangan saya memang udah COVID gitu. Sehingga begitu sulit melewati malam itu sendirian. Kan? Jangan-jangan ini mungkin sudah ujung dari kehidupan kita. Gitu. Ya, jadi kalau Pak ini sendiri bagaimana? Begitu ditempatkan di ruangan sendiri. Ya, saya yang pertama untuk pribadi merasa tenang karena yang pertama ancaman dari saya untuk keluarga sudah beralih. Saya posisinya di rumah sakit sendirian. Kemudian saya bisa beraktivitas sendiri, cuman agak bingung karena ruangan itu memang kosong, hanya ada tempat tidur sama meja saja, sama iPhone, HP. Tambah HP, itu yang bisa online terus menghubungi keluarga gitu kan, tahu kondisi keluarga. Tapi sebenarnya waktu tadi kan tanpa gejala ya. Awal-awal memang agak bingung, yang tadi saya katakan bingung. Sampai ke rumah tambah lagi ini cemas. Cemasnya kenapa? Karena teringat keluarga. Karena kan kita sering menonton, ini mungkin salah satu tontonan yang harus kita rubah yang jangan ekstrim kali terhadap COVID ini gitu kan, bahwa kalau masuk ke rumah sakit dengan COVID langsung selesai gitu kan selama ini banyak film yang seperti itu, sehingga saya juga pikiran nih di rumah jangan-jangan mencemaskan itu gitu kan. Tapi alhamdulillah adanya HP, ada ini, sehingga terkomunikasi dengan baik. Di kondisi yang di rumah kita tahu, kondisi kita juga tahu. Itu di dalam rumah. Nah, kita kan ada satu lagi nih dari luar, lingkungan masyarakat. Itu juga cemas karena kita nggak pernah kan. Kita belum tahu apakah masyarakat yang di sekitar saya itu mendukung atau tidak. Tapi di kenyataan dalam kasus Pak, di kenyataan yang saya khawatirkan itu tidak terjadi. Jadi alhamdulillah tetangga-tetangga saya itu tetap mensupport, mensupport keluarga saya dari segi sembako. Ada yang antar beras, ada yang antar telur, ada yang antar sayuran. Pokoknya sembako itu ada, dan susu juga dikirim. Makanan yang siap makan juga ada. Jadi selama saya di rumah sakit, keluarga nggak pernah masak nih. Jadi dari tetangga itu yang sudah ya begitulah, saya terharu juga nggak bisa menceritakan. Jadi di luar kenyataan, di luar yang kita duga, karena banyaknya film yang kita lihat mengkhawatirkan itu. Kemudian tadi sudah di ruangan sendiri yang hanya fasilitasnya tidak ada kan? Tidak ada. Apa saja ini? Ketika masuk kan sendiri nih, kan melewati hari, melewati malam. Apa saja nih yang dilakukan? Saya teringat beberapa teman, termasuk beberapa orang dokter yang saya kenal, dan dia juga pernah mengalami COVID dan lebih berat dari saya. Beliau katakan, semangat Bang, karena semangatnya yang bisa menaikkan daya imun kita. Besoknya dokter yang dari sini juga mengatakan semangat ya, semangat. Walaupun hanya dari luar kaca. Karena semangat akan menaikkan imun kita. Jadi saya berpikir semangat. Saya sendiri di sini, gitu kan? Yang tadi khawatir, yang tadi cemas, kemudian ada kurang terima sedikit. Kenapa saya yang kena, gitu kan? Kenapa nggak orang lain saja? Orang lain, gitu kan? Saya sehat gini, kenapa dibilang COVID kan gitu? Awalnya seperti itu. Nah, terakhir saya gimana caranya? Oh, saya punya Allah ternyata kan. Jadi saya membuat menyemangati diri saya harus menghadirkan.
Ya. Mungkin selama ini saya terlena, ya kan? Ya. Dengan adanya kalau saya rezeki lah, saya nggak mau ngomong ini musibah saya. Ya. Kenapa rezeki? Dengan adanya itu saya bisa merenungkan diri, bisa mendekatkan diri, dan ternyata dengan itu semangat saya muncul. Semangat saya muncul dan akan saya tularkan. Begitu saya sembuh, saya bertekad ini akan saya tularkan kepada yang berikutnya, supaya tidak lagi terjadi seperti ya. Dan alhamdulillah saya di dalam situ bisa menamatkan, bisa khatam Al-Quran kan. Wah, alhamdulillah ya kan. Dengar Walaupun Pak Musalim. mungkin selama ini terlena apa gitu kan, lalai dengan pekerjaan, terlalu fokus, terlalu serius. Disinilah saya harus ini. Dan saya mengambil hikmahnya bahwa saya kali ini diberikan kesempatan untuk mengasah hati saya, supaya saya bisa merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Itu aja yang saya ini kan. Dan mudah-mudahan setelah ini saya bisa manfaat orang lain. Inilah mungkin salah satu acara ini bisa di-share ke orang lain, itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu aja niat saya. Oke. Kemudian kan di kamar lain juga ada kawan kita juga terinfeksi kan. Apakah terjadi interaksi sesama ini? Oh, enggak. Artinya memang kita terisolasi. Paling ngintip dari kaca pintu masing-masing. Jadi saat itu memang kalau pintu belakang dikunci, jadi keluar ke ruangan sendiri di kamar sama kamar mandi. Itu yang bisa. Kalau keluar, jarang ada yang keluar. Nggak ada yang keluar. Oke. Kemudian selama dirawat di rumah sakit, sebenarnya penanganan medisnya apa saja ini untuk orang yang divonis? Ya, kalau yang mungkin tanpa gejala seperti saya, memang hanya dipantau dari monitor. Hanya dipantau? Pantau dari monitor. Kalau ada keluhan, suruh sampaikan melalui HP atau ada iPhone yang tersedia di sana. Karena dibatasi oleh kaca. Dibatasi oleh kaca, dan kita pun nggak bisa keluar karena kaca itu dikunci dari luar. Ya, ya, saya tahu karena pada saat kasus-kasus awal saya sempat berkunjung juga ke Jainal Abidin bersama Ketua PPNI Pak Abdurrahman waktu itu, dan kami juga ketemu, kami juga berbicara melalui dada-dada di kaca itu kan. Dan yang menarik, mungkin ini juga perlu kita sampaikan kepada masyarakat, salah satu yang menarik pada saat awal saya kunjungan, itu salah satu petugas medisnya menangis karena merasa dia publisitasnya itu tidak ini. Mereka mencantumkan inisial yang orang langsung kenal, dan masyarakat di tempat dia tinggal itu tahu dan menjauh. Nah, tapi tadi alhamdulillah kalau di kasus Pak Khairul itu tidak terjadi. Karena begini, karena saya melihat prosesnya ya, yang diambil swab itu dilaporkan ke tempat Pak Fahmi, itu sudah dengan nama, alamat sesuai dengan KTP, NIK-nya juga ada, jadi kita nggak mungkin kita menutupi diri. Sehingga dibuat inisial seperti itu, cepat ketahuannya siapa ini, di mana posisinya, karena kan gugus sampai kecamatan. Kecamatan juga bertanggung jawab atas warganya, siapa sih, supaya tidak menyebar ke orang lain, sehingga mereka cepat ke bawah. Berarti ini memang disengaja. Artinya itu memang sudah sistem. Nah, kembali ke selama dirawat, berarti kalau yang tidak bergejala itu tidak diberikan obat apapun. Obat dikasih. Obat apa? Obat antivirus, kemudian ada vitamin C, ada 4 macam, lupa saya. Zinc ya, zinc gitulah. Kemudian ada satu lagi. Sering-sering kita ini kan. Berarti perawatannya sesuai gejala gitu. Sesuai gejala ya. Cuman saya mungkin vitamin C-nya kurang saya konsumsi karena saya punya gejala lambung, jadi hanya konsumsi setengah daripada porsi itu. Tapi semangat tadi yang perlu. Jadi kan tadi tidak bergejala sama sekali. Tapi pernah nggak terpikirkan bahwa mungkin saja ini karena awal-awal saya tidak bergejala, artinya bisa saja 2, 3, 4, 5 hari ke depan situasinya memburuk. Pernah terpikirkan seperti itu? Saya pernah terpikir. Cuman ketika saya kembali tadi yang teringat dengan semangat, jadi tetap semangat itu. Memang ketika isolasi di rumah,
Kan ini lanjutannya isolasi di rumah 14 hari. Ya. 14 hari itu memang ada masa bosan sekali gitu kan. Tapi tetap saya bangkitkan seperti apa yang saya kerjakan di rumah sakit. Seperti itu saya kerjakan di rumah. Semangat. Di rumah sakit berarti berapa hari dirawat? Saya cuma 5 hari. 5 hari. Alhamdulillah mungkin ya rezeki saya lah kan. Begitu nyampe langsung swab. Hasil. Begitu datang kan di swab. Nah, di swab. Itu hasilnya positif atau negatif? Negatif. Oh, negatif. Oke. Ya. Jadi yang positif itu hanya saya waktu ketika melaksanakan pekerjaan di tanggal 27 dinyatakan positif, tanggal 28 saya masuk rumah sakit. Swab berikutnya negatif terus. Oke. Makanya dibolehkan pulang. Dibolehkan pulang, ya. Kalau misalnya kira-kira Anda bisa menduga nggak di mana itu kira-kira terinfeksinya? Ada bayangan? Karena begini, selain saya mengawal yang 3 tempat yang daerah merah tadi, saya anggap merah karena memang di situ ada kasus. Di kantor juga itu kan melayani rapid test. Rapid test bagi yang reaktif langsung dilakukan swab. Ya. Begitu kedapatan hasilnya reaktif langsung dilakukan swab. Bisa saja di kantor juga. Bisa saja di kantor. Mungkin ketika mereka lewat, karena saya selalu ngawasi nih, setiap pagi ngawasin tenaga-tenaga. Adik-adik saya itu pakai APD lengkap, saya enggak. Saya hanya pakai APD, masker, kacamata seperti ini gitu kan. Mungkin bisa saja masih bolong. Sementara adik-adik kan sudah pakai APD level 3 ya. Oke, ya. Berarti berapa hari itu keluar hasil swab? Ketika masuk kan di swab berapa? Ya, tanggal 24, tanggal 27 keluar. Berarti sekitar 3 hari. 3 hari sudah keluar swab dan negatif. Sudah positif waktu itu di sana. Oh, yang di sana enggak? Di yang sana. Yang setelah sini 2 hari kemudian. 2 hari keluar. Makanya saya 5 hari cuma di rumah sakit. Hari Minggu masuk, hari Jumat saya keluar. Oke. Ya tentu dalam suasana yang sangat bahagia kan? Ya, senang. Bebas. Nah. Sudah diwisuda tanggal 3-nya. Ya udah. Kemudian pulang. Pulang berarti mengisolasi di rumah sampai 14 hari. Sampai 14 hari. Oke. Nah, di rumah tetap. Kemudian tadi kan ada yang menarik bahwa sebenarnya ketika seseorang dirawat dengan COVID itu situasinya tidak se-ekstrim yang diberitakan. Betul. Tidak semuanya ekstrim seperti itu. Ya. Biasa yang ekstrim seperti yang sudah itu yang mempunyai penyakit lain. Atau orang beresiko tinggi, sudah usia lanjut, atau yang di bawah ya, bayi. Kemudian bisa saja yang semuda kita ini, tapi dia sudah punya penyakit bawaan. Nah, itu yang mempengaruhi. Oke. Berarti, kemudian kalau, ini kan Anda sudah sembuh nih, dan kita sudah pastikan dia sudah sembuh. Apa yang ingin disampaikan ya ke masyarakat, ke petugas kesehatan, ke pemerintah, walaupun kita juga bagian dari pemerintah? Ya, yang pertama untuk pribadi dulu ya. Untuk pribadi bahwa yang sudah pernah mengalami ini jangan terpuruk lah. Jangan terpuruk. Harus bangkit. Bahwa kita itu masih bermanfaat untuk orang lain. Bisa menyemangati kawan-kawan, ya mudah-mudahan kami saja. Jangan sampai ada yang lain ini kan. Bisa menyemangati kalau ada memang kasus lagi. Menyemangati supaya cepat sembuh gitu kan. Kemudian ya kita harus menganjurkan kalau untuk masyarakat, kita menganjurkan kehidupan normal versi sekarang. Jadi kayak seperti saya ini kita buat normal nanti, ya kan? Jadi tidak lagi aneh gitu kan? Jadi kita kalau di jalan-jalan nanti menggunakan face shield ya. Kalau di jalan mungkin cukup helm saja kalau sepeda motor kan. Tapi kalau pakai ini kan susah. Ini kita ketika berhadapan di orang banyak, kan orang kita nggak tahu dia itu bersih atau enggak. Kita kan wajib seperti itu sekarang ini saat ini karena penularannya cukup banyak gitu kan. Kemudian ya adaptasi kebiasaan baru itu ya cuci tangan. Sebenarnya cuci tangan ini kan dari zaman nenek moyang kita sudah. Buktinya apa? Tiap di rumah Aceh itu kan ada gentong itu kan sudah untuk cuci tangan. Sebelum kita naik ke rumah itu kita cuci tangan, cuci harus kaki. Bersuci dulu. Kita pun diajarkan di Islam sebelum beribadah bersuci dulu diajarkan ya kan. Taharah dulu diajarkan. Jadi
itu yang kita kembali ke sana. Nah, jadi cuci tangan, kemudian apa namanya, jangan terlalu dekat-dekat sama orang yang belum kita kenal sekali, jangan terlalu dekat. Jadi harus jaga jarak. Kemudian pakai masker. Biasakan, kalau dulu teringat sebelum tsunami kita jarang pakai helm yang standar kan, helmnya batok. Setelah tsunami, karena waktu itu pakai helm standar masih aneh orang. Kalau helm standar itu dibuang, malah diambil yang helm batok. Nah sekarang juga seperti itu, pakai masker kita harapkan juga menjadi kebiasaan yang ketika orang mau keluar, begitu nggak ada masker, ada yang aneh gitu, ada yang ketinggalan nih, nggak enak gitu. Nah, biasakan seperti itu. Selain untuk abu ya untuk virus tadi, karena memang masker ini manfaatnya banyak untuk kita gitu kan. Kemudian cuci tangan, kalau memang nggak ada ya hand sanitizer itu juga kita sediakan gitu kan. Nah, jadi sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan kita laksanakan supaya kita terhindar dari penyakit, bukan hanya COVID, penyakit lain juga, flu juga dari dulu kan. Nah, ya, pokoknya kita usahakan kita itu harus menjadi orang yang bersih dan sehat gitu kan, sesuai anjuran agama kita. Gitu. Oke. Kemudian dari itu untuk masyarakat ya. Kemudian dari sisi petugas kesehatan, artinya pendekatannya kan kita tadi sepakat bahwa sepertinya pendekatan yang kita lakukan selama ini ekstrem gitu, menakuti. Di sisi lain kita juga berpikir mungkin kalau tidak secara ekstrem mungkin masyarakat juga tidak peduli. Nah ini bagaimana? Dari ini kita ke tenaga kesehatan ini. Tenaga kesehatan yang pertama, kalau untuk pencegahan dulu supaya tidak terjadi, harus betul-betul disiplin dalam cara pakai dan cara lepas alat pelindung diri itu. Biasanya sering infeksi itu ketika melepaskan karena udah terkontaminasi. Yang kedua, kalau apa tadi Bapak bilang? Yang untuk petugas. Kadang terlalu ekstrim. Ekstrim. Mudah-mudahan contohnya nggak semua seperti itu. Mudah-mudahan salah satunya cerita kita ini untuk mengurangi kegiatan pemikiran yang ekstrim tadi, bahwa orang yang masuk itu sudah dan harapannya juga janganlah menjadi stigma yang tidak baik gitu kan, bahwa semua orang bisa saja terkena, tapi masanya kapan kita tidak tahu. Cuman supaya tidak terkena, kita wajib mencegahnya gitu. Jadi nggak usah terlalu takut sekali, tapi mencegahnya wajib. Supaya kita selalu bersih dari itu. Kalau petugas kesehatan yang sudah terkena, ini beda dengan masyarakat ya. Petugas kesehatan masyarakat terkena COVID, dirawat, sembuh, kemudian meninggalkan tempat yang berbahaya. Petugas kesehatan dirawat, pulang, isolasi 14 hari, kembali lagi ke daerah yang rawan. Ini yang sebenarnya harus diwaspadai lagi gitu. Jadi resiko kena lagi masih bisa. Ini yang ini. Makanya protokol kesehatan, protokol pemakaian alat pelindung diri, kemudian jaga keseimbangan, jaga fisik itu, dan jangan lupa berdoa. Karena saya juga ceramah tadi pagi didengarkan, kuasa Allah itu pasti ada di situ. Tidak semua, karena kalau dari segi kita melihat mempelajari penyebarannya ini. Kalau saya kena, tidak mungkin istri saya nggak kena. Anak saya secara teori kan. Tapi itulah kata Ustadz tadi juga, yang kebetulan istrinya juga dokter tadi pagi menceritakan. Pak Rudin Lahmudin. Pak Rudin tadi pagi. Jadi diceritakan kuasa Tuhan tetap juga ada. Jadi selain kita usaha, berdoa wajib kita laksanakan. Baik Pak Khairul, kita tadi bicara bahwa Bapak terinfeksi, kemudian negatif, alhamdulillah sekali. Tapi apa ini harapan-harapan Bapak ke depannya?
Harapan untuk pribadi saya berharap saya ini bisa menyemangati ya, bisa menularkan semangat saya kepada orang lain dan mulai setelah saya keluar dari rumah sakit itu sudah saya lakukan perlahan-lahan dan alhamdulillah sekitar ada 13 orang yang saya masukkan, saya semangati. Dimasukkan kemana ini? Masukkan dalam grup. Sebelum saya masukkan dalam grup komunikasi saya minta persetujuan dulu. Kalau setuju, ayo masuk. Kalau enggak saya masukkan. Dan alhamdulillah yang 13 ini tinggal satu orang lagi yang masih positif. Oke, berarti tenaga kesehatan Aceh sudah 14 ya yang terinfeksi. 13 sudah sembuh nih? 13. Sebenarnya lebih. Ada yang di luar yang tidak mau bergabung tadi. Cuman secara individu saya tetap menyemangati. Oke, jumlahnya lebih. Tapi ini yang terkonek dengan Pak Khairul ya? Jadi yang survivor istilahnya survivor COVID ini, orang yang sembuh dan akan menjadi penyintas ya. Penyemangat orang lain, mudah-mudahan nanti ke depan siapa yang, ya mudah-mudahan jangan lagi. Yang terinfeksi akan kita semangati gitu kan. Kemudian hanya itu menyemangati untuk karena banyak beban nih. Sebagian dari teman-teman saya bebannya ketika sudah keluar itu juga menjadi masalah. Jadi menjadi pemikiran oleh kawan-kawan yang ada di sini gitu kan. Kemudian ya karena dari semangat terus kita menyemangati akan menginformasi kepada orang lain dan selalu untuk yang sehat juga harus demikian gitu kan. Karena saya juga disemangati oleh orang dari luar malahan kan. Dan sekarang juga saya ada di luar Aceh yang juga saya kenal, saya semangati juga untuk supaya bangkit. Kita jangan terpuruk oleh ini karena kemudian kalau kita bersembunyi, kalau untuk kasus ini juga orang tahu. Jadi lebih bagus bangkit terus. Terbuka. Ya. Memang kadang-kadang baper sih. Bawaan perasaan gitu kan. Ini jangan-jangan apa kawan ini menjauh atau enggak. Walaupun mungkin memang nggak ada rasa itu kan. Cuman itu harus dihilangkan. Nah, jadi semua harus dipositifkan. Seperti awal saya masuk rumah sakit, saya ini sedang bukan ujian saya buat, sedang diberi kesempatan untuk mengasah diri, untuk biar bagaimana lebih merasakan penderitaan orang di bawah gitu. Kemudian satu lagi, karena sebelum wawancara Pak Khairul juga sudah mengirimkan kepada kami slide ya, itu materi-materi itu sebenarnya apa mau dikerjakan sama Pak Khairul sehingga sudah menyiapkan materi, pengalaman dan sebagainya itu? Saya begini, supaya kan manusia, sifat lupa ada. Mana tahu nanti ada yang bertanya, oh saya lihat ada catatan. Jadi catatan itu saya kemas dalam bentuk slide, supaya lebih menarik. Mungkin kalau memang di-share, ada yang bertanya di slide berapa, bisa saya jelaskan. Apalagi yang berkaitan dengan tanggal-tanggal itu kan ini. Dan kalau memang ada kegiatan seperti ini, ya artinya kita sudah siap, seperti itu. Oke, baik Pak Khairul, terima kasih. Baik sahabat Signori semua, kata kuncinya adalah semangat. Tanpa semangat maka kita telah kehilangan semuanya. Dengan semangat, orang yang telah terinfeksi COVID saja bisa sembuh. Jadi kita berharap kita tetap semangat. Dan kita juga berharap bahwa kita juga terbebas dari COVID-19 ini, kita tidak terinfeksi. Dan kita berharap juga musibah pandemi ini segera berakhir. Kita tetap sehat, negara tetap kuat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.